Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal TPM kedua Kota Yogyakarta, Literasi Sains Paket A. Nah, di sini nanti saya akan membahas 5 soal fisika yang ada di TPM kedua Kota Jogja. Nah, di sebelumnya sudah saya bahas untuk TPM yang pertama. Jadi kita melanjutkan untuk TPM yang kedua. Nah, jadi di sini akan saya bahas secara tuntas bagaimana cara menyelesaikan soal-soal fisika untuk literasi sains. Untuk itu, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman supaya juga belajar HSPD di channel Prediksi Fisika. Oleh karena itu kita lanjutkan saja. Nah, untuk fisika ini nanti nomornya agak acak di awal. Jadi nomor fisika itu kita mulai dari nomor 3 dulu. Nah, langsung saja ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada materi tentang namanya perubahan fisika dan perubahan kimia yang tentang pembuatan roti sourdough. Nah, di sini pembuatan roti ini dengan cara fermentasi. Nah, fermentasinya di sini nanti mengalami dua perubahan, ada perubahan fisika sama ada perubahan kimia. Nah, kita pahami dulu ya. Jadi, apa yang membedakan antara perubahan fisika dan perubahan kimia? Nah, jadi kalau perubahan fisika itu perubahan yang sifatnya yang pertama bolak-balik. Jadi sifatnya bolak-balik. Jadi bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya misal es batu. Es batu mencair jadi air. Nah, air nanti bisa kembali lagi menjadi es batu. Terus yang kedua adalah perubahan fisika itu nanti tidak menghasilkan zat baru. Jadi tidak ada reaksi kimia yang terjadi di perubahan fisika. Terus perubahan fisika itu berkaitan sama perubahan secara fisik, ya, secara ukuran, terus ketebalan, terus tentang warna, tentang suhu, itu masuk ke fisika. Nah, terus untuk yang kimia, nah perubahan kimia itu sifatnya tidak bisa kembali lagi, terjadi reaksi kimia dan menghasilkan zat baru. Karena terjadi reaksi kimia tadi, maka susunan kimia di awal sama akhir itu berbeda, makanya menghasilkan zat baru. Nah, dari proses fermentasi ini terdapat 6 perubahan. Nah, dari sini nanti kita mau menyelidiki mana yang merupakan perubahan kimia. Jadi di sini ya, yang ditanyakan di soal adalah tentang yang perubahan kimia. Nah, kita cek di 6 tadi. Nah, yang pertama, ragi liar mengubah karbohidrat dalam tepung menjadi karbon dioksida dan sedikit etanol yang mengembang dalam adonan. Nah, ini di sini ada perubahan, ada reaksi kimia. Dari karbohidrat ini nanti berubah menjadi karbon dioksida dan sedikit etanol. Nah, dari sini kan jelas ya ada perubahan susunan atau menghasilkan zat baru. Makanya di sini disebut dengan perubahan kimia. Itu. Terus yang kedua, tepung mampu menyerap air saat dicampur dan membentuk jaringan gluten yang elastis, memungkinkan adonan meregang. Nah, ini kan kalau kita amati ini adalah perubahannya secara fisik. Karena kan ada menyerap air. Nah, air nanti kalau kita keluarkan kan juga bisa. Nah, itu namanya bolak-balik. Jadi air itu bisa menyerap, bisa kita hilangkan juga. Nah, terus membentuk jaringan yang sifatnya elastis. Nah, elastis itu kan menyebabkan perubahan bentuk. Yang misal awalnya kecil nanti ditarik-tarik jadi besar. Nah, itu perubahannya di situ. Nah, ini namanya itulah perubahan fisika. Nah, kita cek dulu di opsinya tadi ya. 1 kimia, 2 fisika. Langsung dicek dulu. Nah, di sini kita mencari yang kimia. Nah, kimia itu berarti yang pertama harus ada angka 1-nya. Nah, terus nggak ada angka 2-nya. Karena 2 tadi termasuk fisika. Nah, di sini yang nggak ada angka 2-nya adalah opsi B. Nah, jadi jelas langsung ketemu jawabannya adalah yang B. Jadi yang C, D, dan A ini salah. Nah, karena di situ ada angka 2 tadi. Nah, kan udah kita teliti ya. Angka 2 tadi itu merupakan perubahan fisika. Itu ya. Nah, jadi tidak masuk ke perubahan kimia. Nah, dengan kita membuktikan 2 pernyataan saja kita sudah memperoleh jawabannya. Jadi yang nomor 3 sampai nomor 6 itu tidak perlu kita jawab karena kita sudah menemukan jawabannya, yaitu yang B, yang 1, 3, dan 4. Oke, gitu ya.
Lanjut yang nomor 4. Nomor 4 ini berkaitan sama namanya materi campuran. Nah, campuran di sini atau pemisahan campuran di sini adalah berkaitan dengan proses untuk memperoleh minyak kayu putih atau di sini minyak atsiri. Nah, di sini prosesnya yaitu menggunakan proses pemisahan campuran secara destilasi. Nah, dia ada kata-kata destilasi. Nah, destilasi itu adalah penyulingan. Nah, ini tentang penyulingan. Nah, penyulingan itu tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh zat murni. Nah, ini memperoleh zat murni. Nah, zat murni tadi di sini adalah kandungan minyak atsiri yang ada pada minyak kayu putih tadi. Jadi pada pohon kayu putih tadi. Nah, dari situ tadi ya, dari pohon kayu putih tadi itu nanti mengalami proses destilasi, penyulingan yang nanti akan menghasilkan minyak atsiri. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya dari 1 sampai nomor 6. Nah, langsung saja kita baca yang opsinya saja. Di sini langsung kita disuruh merujuk mana yang merupakan proses secara langsung yang dinamakan destilasi. Nah, yang pertama ada A, mengangin-anginkan daun selama 4 hari untuk memisahkan kandungan air pada daun tumbuhan kayu putih. Ini bukan termasuk destilasi, karena hanya mengangin-anginkan. Jadi seolah-olah ini hanya menghilangkan air ya, atau air yang ada pada daun kayu putih. Nah, ini bukan proses destilasi. Nah, proses destilasi itu berdasarkan titik didih. Ini perbedaan titik didih. Jadi nanti ada yang diuapkan. Nah, maka dari itu yang A salah. Terus yang B, memanaskan air ya dari bawah ketel yang memberi tekanan untuk memisahkan minyak atsiri dengan kayu putih yang kemudian dikondensasi. Nah, di sini benar jawabannya nih. Jadi yang B ini nanti air yang ada di bawah itu kita uapkan. Kan tadi ya susunannya adalah di sini di gambar tadi ada air, terus di atasnya ada tadi daun kayu putih. Nah, nanti air nanti kita panaskan. Nah, uap yang air tadi kan lama-lama akan mendidih. Nah, air yang mendidih tadi akan mengikat minyak atsiri tadi. Nah, jadi minyak atsiri dari yang ada di daun kayu putih itu nanti akan keluar dan terikat oleh air. Nah, setelah itu apa? Air dengan minyak atsiri tadi kan nanti masuk ke tabung berikutnya. Nah, nanti terjadi proses namanya kondensasi. Nah, kondensasi itu apa? Proses mengembun gitu ya. Jadi dari uap menjadi zat cair. Nah, maka dari itu nanti di situ nanti terjadi proses destilasi, yaitu penyulingan atau pemurnian supaya menghasilkan minyak atsiri yang berasal dari daun kayu putih tadi. Nah, maka jawabannya yaitu yang B. Nah, terus selanjutnya yang fisikanya itu lanjut ke nomor 17. Nah, langsung ke nomor 17. Nah, nomor 17 ini berkaitan dengan materi apa ini? Nah, ini materinya tentang pengukuran ya. Nah, ini tentang pengukuran. Nah, pengukuran di sini ini menggunakan alat namanya auksanometer. Nah, auksanometer ini digunakan untuk mengukur apa ini? Untuk mengukur tinggi tanaman. Nah, di sini ada tinggi tanaman dari hari ke-10 sampai ke hari 26. Nah, tinggal kita cocokkan saja antara data yang ada di gambar dengan opsinya. Nah, kita cek yang A. Pertambahan panjang dari hari ke-10 ke 18. Nah, kita cek. Ini hari ke-10 ini ya. Ini hari ke-10. Ini hari ke-18. Nah, kita cek. Hari ke-10 ini nunjuk angka berapa? Ini nunjuk angka 4. Terus di hari ke-18 nunjuk berapa? Nunjuk angka 7. Nah, dari sini maka kita cek. Tinggal dicari selisih. Karena kan pertambahan. Pertambahan itu berarti panjang saat di hari ke-18 dikurangi dengan panjang saat di hari ke-10. Maka jadi 7 ya. Di 7 dikurangi 4. Nah, sama dengan 3 cm. Nah, udah ketemu jawabannya. Berarti langsung jawabannya adalah yang A. Jadi yang opsi B, C, D itu nanti mengukur pertambahannya itu tidak sesuai dengan yang data yang ada di gambar gitu. Oke, lanjut ya. Terus nomor 18. Nah, 18 ini berkaitan sama namanya karapan sapi. Nah, di sini karapan sapi ini kan terdiri dari 2 sapi, terus ada penunggangnya atau joki dan
satu nanggala. Nah, di sini ya, sapi nanti itu akan menarik si joki dan nanggala tadi. Nah, supaya bisa bergerak. Nah, bergeraknya tadi ya, itu di sini namanya Pak Haji, jokinya tadi ya, itu melakukan ya cambuk. Jadi sapi kita tadi dicambuk supaya berlari dengan percepatannya yaitu 1,2. Jadi di sini yang diketahui pertama adalah percepatannya dulu. Jadi A itu sama dengan 1,2 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah itu, nah karena sudah mengalami percepatan, nah habis itu kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Dan ini konstan, jadi nggak berubah, jadi nggak bertambah, nggak berkurang. Nah, terus kalau kita lihat massa totalnya, nah, jadi massa total kan M. Nah, M totalnya itu adalah apa? Total dari dua sapi, satu joki dan satu nanggala itu adalah sebesar 900 kg. Nah, ini 900 kg. Nah, terus antara nanggala dengan jalan itu kan saling bergesekan. Nah, karena saling bergesekan maka timbullah namanya gaya gesek. Nah, atau F kecil ya. Nah, F-nya ini nilainya adalah sebesar 180 Newton. Nah, gitu. Nah, dari sini maka kita menjawabnya pakai rumus yang mana? Nah, di sini ini materinya apa? Nah, ini materinya tentang hukum kedua Newton. Nah, tentang hukum kedua Newton. Nah, kita tahu di hukum kedua Newton itu apa? Percepatan sapi tadi bisa kita tentukan dengan apa? Dengan resultan gaya sigma F dibagi dengan jumlah massanya. Nah, tadi kan diketahui tuh percepatannya 1,2, jumlah massanya 900, nah gaya geseknya 180. Nah, gayanya ini ada dua jenis, yaitu ada gaya yang dihasilkan oleh sapi yang bergeraknya ke depan, sama ada gaya gesekan yang bergeraknya ke belakang. Nah, kita di sini apa? Kita mau mencari total gaya F1 dan F2 ini. Jadi, saya beri nama F gitu aja ya. Nah, F besar. Nah, F ini nanti nilainya berapa yang harus diberikan oleh sapi tadi supaya sapi tadi bisa bergerak dengan percepatan 1,2 meter per sekon kuadrat. Nah, langsung kita masukkan ke persamaannya. Jadi A sama dengan sigma F ya, resultan gaya dibagi ya dengan sigma M, jumlah massa. Nah, kita masukkan jadinya A sama dengan, nah sigma F tadi kan ada dua gaya, gaya sapi ke depan, gaya gesek ke belakang. Nah, dua gaya ini saling berlawanan, maka nanti tinggal gaya sapi F besar dikurangi dengan gaya gesekannya, nanti F kecil. Nah, dibagi dengan jumlah massa. Nah, jumlah massanya tadi adalah 900 kilo ya, dua sapi, satu joki dan satu nanggala. Nah, ini sigma M. Nah, tinggal kita masukkan nilainya ya. A-nya 1,2 sama dengan F-nya yang kita cari F besar kurangi F kecilnya tadi 180 ya, dibagi ya. Nah, dibagi dengan berapa? Dibagi dengan total masanya tadi. Nah, total masanya tadi adalah 900 kg. Nah, 900. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita kalikan silang ya, antara 900 dikali dengan 1,2. Nah, 900 kali dengan 1,2 hasilnya adalah 1080. Nah, sama dengan ini F dikurangi 180. Nah, terus ini negatif 180 pindah ruas, maka kan jadi positif ya. Nah, maka jadi F sama dengan 1080 ditambah dengan 180. Maka F hasilnya berapa? Jadi 1260 Newton. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi di sini jawabannya yang B. Nah, jadi sapi tadi harus menarik si joki nanggalanya tadi dengan gaya sebesar 1260 supaya apa? Supaya kecepatan karakan sapinya tadi menjadi 1,2 meter per sekon kuadrat. Jadi gitu ya. Jadi pakai hukum kedua Newton. Lanjut ke nomor 19. Nah, nomor 19 ini berkaitan sama sirkuit. Nah, di Mandalika ada sirkuitnya. Nah, di sini ada grafik antara apa ini? Grafik antara kecepatan, kan V kecepatan ya. Nah, ini tentang kecepatan dan T itu kan waktu. Nah, ini waktu. Nah, di sini nanti disuruh menentukan bagaimana percepatannya. Nah, ini sudah diketahui persamaannya. Nah, percepatan itu ini. Nah, rumusnya ini ya sudah ada. Tinggal kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal dibagi dengan selisih waktunya gitu. Jadi itu untuk mencari namanya
percepatan. Nah, di sini ini materi tentang apa? Ini materi tentang namanya gerak lurus. Nah, ini tentang gerak lurus. Nah, gerak lurus. Nah, di sini kita menyelidiki nomor 1 dulu. Nah, nomor 1 di sini kan ada grafik yang condong ke kanan. Nah, jadi kita bedakan ya. Jadi kalau ada grafik condong ke kanan, kita udah tahu nih ini gerakannya apa ini? Ini gerakannya adalah GLBB dipercepat. Jadi kalau ada grafik seperti ini ya, condong ke kanan, ini namanya GLBB dipercepat. Nah, terus yang 2 ketiga ini kan condongnya ke kiri. Nah, makanya disebut dengan apa? GLBB ya, GLBB diperlambat. Nah, ini diperlambat. Nah, sedangkan yang 3 ke 4 ini kan lurus. Nah, kalau grafiknya lurus kayak gini namanya GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, dari sini kita lanjutkan. Nah, yang pernyataan pertama, pada tikungan 1 ke tikungan kedua, motor Ardi dari keadaan diam. Bener ya, ini kan diam kan, awalnya diam 0 nih. Nah, mengalami percepatan 10. Nah, berarti kita ngitung nih. Nomor 1 apakah benar percepatannya 10? Nah, tinggal A1 misalnya sama dengan tinggal delta V dibagi dengan delta T. Nah, kita lihat perubahan kecepatannya. Kan awalnya diam, berarti di sini 0, di akhirnya 50. Berarti tinggal 50 dikurangi 0. Nah, 50 min 0 dibagi. Nah, waktu awalnya kan 0. Terus di akhirnya di posisi keduanya 5. Nah, maka tinggal 5 kurangi 0. Nah, 5 min 0 sama dengan, jadi 50 dibagi 5 berarti sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, maka jawaban nomor 1 ini sudah benar. Ya, jadi kalau kita cek dulu, oh ya, jadi harus ada jawaban yang nomor 1-nya. Nah, maka C dan D jelas salah. Tinggal kita buktikan satu lagi, nomor 2. Nah, nomor 2 ini tikungan 2 ketiga mengalami perlambatan. Ini benar ya, karena 2 ketiga itu grafiknya condong ke kiri. Nah, maka GLBB-nya adalah diperlambat. Nah, perlambatannya berapa? Nah, kita cek pakai rumusnya tadi. Tinggal A2 sama dengan delta V dibagi delta T. Nah, perubahannya tadi ya, kan awalnya dari 50 menjadi berapa ketiga ini? Jadi 20. Berarti kan turun. Otomatis mengalami perlambatan. Maka tinggal apa? Tinggal 20 dikurangi 50 dibagi selisih waktunya. Awalnya 5 detik menjadi 7 detik. Berarti 5 ke 7 itu selisihnya 2 detik. Nah, tinggal dibagi 2. Nah, 20 min 50 kan min 30 dibagi 2 sama dengan min 15. Nah, min 15 meter per sekon kuadrat. Nah, negatif di sini ini tandanya apa? Tanda negatif di sini artinya adalah mengalami perlambatan. Jadi, tanda negatif adalah maksudnya mengalami perlambatan. Nah, makanya benar nomor 2 ini ya, mengalami perlambatan. Nah, perlambatannya sebesar 15 meter per sekon kuadrat. Nah, dari sini maka sudah tahu jawabannya, yaitu yang A, yaitu 1 dan 2. Jadi opsi 3 dan A, pilihan pernyataan 3 dan pernyataan 4 itu tidak usah dicocokkan lagi, nggak usah dikoreksi lagi, karena kita sudah mengetahui 2 jawaban yang benar. Oke, gitu ya. Oke, gitu pembahasan 5 soal fisika untuk literasi sains TPM 2 Kabupaten Kota Yogyakarta. Nah, ini yang TPM kedua Kota Jogja. Nanti ditunggu untuk pembahasan soal berikutnya untuk 5 nomor berikutnya. Oke, terima kasih.